Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan motivasi kerja dalam dunia pendidikan Islam disampaikan oleh kelompok 4. 1. Arya Nugroho, 2. Kisponi, 3. Rizky Faradita, 4. Zeni Zulaika. Pengertian motivasi. Menurut Robin dan kultur, kerelaan melakukan usaha tingkat tinggi untuk mencapai tujuan organisasi dipersyaratkan oleh kemampuan usaha tadi untuk memuaskan kebutuhan tertentu. 2. Robbins, proses yang ikut menentukan intensitas arah serta ketentuan individu serta upaya mencapai tujuan. Samsudin, proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang untuk kelompok agar mereka dapat melaksanakan suatu yang telah ditetapkan. Rifai dan Sagala, rangkaian sikap dan nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal tertentu sesuai dengan tujuan individu. Hasibuan, hal-hal dapat menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia untuk mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segalanya upayanya untuk mencapai kepuasan. Teori hierarki. Teori hierarki Maslow. Yang pertama, aktualitas diri. 2. Penghargaan. 3. Sosial. 4. Keamanan. 5. Fisiologis. Teori motivasi. 2. E.R.G. Alderfer. Kebutuhan eksistensi. 2. Kebutuhan hubungan. 3. Kebutuhan pertumbuhan. 3. Teori motivator. Higiene Herzberg. Pertama, kepuasan bekerja. 2. Ketidakpuasan bekerja. 4. Teori Rapan-From. Harapan atau ekspektasi, effort usaha atau menghasilkan kinerja. Instrumentali, performance, kinerja, hasil. Faktor motivasi. 1. Internal atau intern, harga diri serta prestasi. 2. Kebutuhan. 3. Harapan. 4. Tanggung jawab. 5. Kepuasan kerja. 2. Faktor eksternal atau ekstern, jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, kemampuan dan keselamatan kerja, hubungan interpersonal. Jenis-jenis motivasi. Motivasi intrinsik, contoh seseorang termotivasi untuk bekerja supaya mendapat penghasilan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 2. Motivasi ekstrinsi, contoh seorang termotivasi untuk bekerja lebih giat dan serius karena adanya peluang yang diberikan oleh si perusahaan untuk mau meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Tujuan motivasi. Merangsang seseorang untuk bekerja dengan baik, mendorong seseorang untuk bekerja lebih berprestasi, mendorong seseorang untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kualitas kerja, mengembangkan produktivitas kerja, menaati peraturan yang berlaku, jera dalam melanggar aturan, mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan, mempertahankan prestasi kerja dan bersaing secara sportif.
Implementasi motivasi dalam pendidikan. Kepala sekolah terhadap bawahan memberikan kepada pekerja keterangan yang mereka perlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, meminta masukan dari karyawan dan melibatkan mereka di dalam keputusan yang mengaruhi pekerjaan mereka, membuat saluran komunikasi yang mudah dipergunakan sehingga karyawan dapat menggunakannya untuk mengutarakan pertanyaan, kekhawatiran mereka dan memperoleh jawaban. Terus-menerus memelihara hubungan dengan orang yang mereka bawahi. Menghargai karyawan karena pekerjaan mereka yang baik secara umum. Meliputi pertemuan-pertemuan pembentukan moral seperti merayakan kesuksesan yang dicapai kelompok-kelompok dan tidak perlu dibesar-besarkan, cukup dengan memberitahukan kelompok pada waktu yang tepat bahwa mereka telah mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik. Menetapkan suatu kebijakan promosi dari dalam secara komprehensif. Guru terhadap murid. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Memberikan hadiah untuk murid yang berprestasi. Saingan atau kompetisi. Pujian, hukuman, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar, membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode motivasi dalam pendidikan Islam. Tumbuhkan afiliasi serta keterkaitan emosi peserta didik dengan agama dan umatnya lewat pendidikan sejarah Islam dan biografi tokoh-tokoh dan pahlawan Muslim. Tumbuhkan semangat dan militansi juang peserta didik dengan membekali mereka dengan pemahaman terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi umat. Luruskan pemahaman peserta didik tentang konsep ibadah yang mencakup seluruh aktivitas kehidupan sepanjang sejalan dan nilai-nilai ajaran Islam. Biasakan peserta didik dengan akhlak dan adab Islam, baik itu dengan pengajaran langsung maupun lewat teladan dari guru. Tanamkan nilai-nilai luhur, kecendekiawanan, dan etos kerja yang islami sejak dini kepada peserta didik. Kembangkan model-model pembelajaran yang holistik dan menyeluruh dengan memanfaatkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam Islam. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya dan kelompok 4 meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.